Halo geng, kembali lagi ke channel gua, di mana channel ini membahas tentang seputar film dan juga serial TV. Kali ini kita akan membahas The Glory. Kalau kalian belum tahu tentang The Glory, silakan tonton video gua sebelum ini. Di sini gua bakal ngebahas bahwa The Glory ini ada di dunia nyata, teman-teman. Jadi, kalian penasaran terkait cerita dunia nyata di The Glory? Kita langsung aja masuk ke intinya. Cerita pertama merupakan cerita yang sama terkait penyiksaan Yeonjin dan teman-temannya kepada Dong-eun, di mana Dong-eun dijadikan objek untuk menjadi pengukur temperatur dari catokan Yeonjin. Dan kejadian ini terjadi serupa yang dialami oleh seorang siswi di Korea. Jadi insiden ini dilaporkan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei tahun 2006 oleh CC Times Korea. Ini terjadi di sekolah menengah Cheonju, Korea. Kegiatan penindasan ini terjadi pada seorang siswi yang berinisial J yang dilakukan oleh siswi yang berinisial K bersama kedua temannya. Di mana di awal-awal siswi K ini meminta uang $10 kepada siswi J untuk jatahnya setiap harinya. Tapi karena keterbatasan biaya, siswi J ini tidak mampu untuk memberikan uang tersebut. Sehingga dia malah menjadi sasaran pukulan dan juga tendangan di kakinya. Akibatnya dia mengalami banyak memar di tubuhnya. Nah, karena K ini merasa masih kurang, dia pun melakukan hal ini. Dia menggarukan dada dari siswi J menggunakan penjepit rambut. Lalu, karena masih belum puas, dia menggunakan tongkat baseball untuk memukuli siswi J. Hingga puncaknya siswi J ini menjadi objek untuk mengetes temperatur catokan sama seperti Dong-eun. Dan ini berlangsung selama 20 hari. Hingga di hari ke-20, siswi J ini dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, karena kekerasan yang tidak bisa ditolerir, pengadilan dari distrik Cheonju pun mengeluarkan surat penangkapan segera terhadap para pelaku, biar para pelaku ini tidak bisa kabur dari hukum. Dan apakah cerita ini bakal sama seperti The Glory, di mana penjahatnya bakal ditangkap? Let's see aja. Oke, cerita kedua di mana Dong-eun ini melakukan persiapan untuk pembalasan selama 17 tahun. Sama seperti kisah dari laki-laki yang satu ini, di mana dia melakukan rencana untuk pembalasan selama 12 tahun. Yaitu terjadi pada tahun 1991 di negeri Jepang, dan di mana seorang pria yang bernama Asahi dengan usia 27 tahun yang berada di kota Saga, Jepang. Dia merancang sebuah reuni untuk teman sekolahnya, di mana kurang lebih dia sudah merencanakan hal tersebut selama 12 tahun. Karena sudah 12 tahun tidak bertemu, teman-temannya excited dan mau untuk mengikuti reuni tersebut. Dia mengundang kurang lebih 40 orang teman sekolahnya dan juga 5 orang guru. Karena dia punya masalah dengan gurunya, bukan hanya sama teman-temannya saja. Tapi saat acara ini berlangsung, Asahi malah tidak ada di tempat tersebut. Tapi walaupun tidak ada Asahi, mereka tetap enjoy dengan acara reuni tersebut. Hingga keesokan harinya, seorang teman Asahi yang mengikuti reuni tersebut terkagetkan karena membaca sebuah surat kabar di mana cover depan dari majalah tersebut adalah foto dari Asahi. Oke, kita kembali ke ceritanya di mana Asahi bersekolah dahulu kala. Dirinya yang ternyata sangat lemah menjadi bulan-bulanan bagi teman-temannya. Dia mulai mengalami kekerasan ataupun penindasan saat dia masih duduk di sekolah dasar. Saat SMP, Asahi pun sempat pindah dari sekolahnya, di mana orang tuanya berharap bahwa Asahi mungkin dapat beradaptasi lebih baik daripada di SD. Tapi semua itu tidak terjadi, di mana Asahi malah mendapatkan perilaku lebih kejam dibandingkan di SMP. Dia sampai di headlock ataupun dipiting, dan juga dia sampai dipukul menggunakan kursi sekolahan.
Bahkan dirinya sempat dikurung di loker, teman-teman. Tidak sampai di situ, dia dijadikan bahan tertawaan karena teman-temannya memaksa membuka celana Asahi di depan teman-teman wanitanya. Bahkan ia disuruh untuk meminum keringatnya sendiri. Benar-benar bukan sebuah kenakalan anak di usianya ya, teman-teman. Ia pun memberitahukan hal tersebut ke guru dan juga orang tuanya. Dan apa yang Asahi dapatkan yaitu, mungkin kamu melakukan sebuah kesalahan. Dan akhirnya saat SMA, Asahi tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sangat pintar dan jago di bidang kimia. Ia pun sampai masuk ke universitas dengan jurusan kimia. Setelah dia lulus kuliah, dia bekerja di bidang kimia. Tapi ternyata ini semua adalah sebuah rencana yang telah disusun oleh Asahi. Sama seperti halnya Dong-eun yang menyusun rencana menjadi seorang guru dengan sedemikian rupa. Mereka berdua pun mempunyai kesamaan yang lain, teman-teman, di mana Asahi dan juga Dong-eun sama-sama menuliskan sebuah diary untuk menuliskan sebuah rencana balas dendam. Di dalam diary Asahi didapatkan saat dirinya berusia 20 tahun, dia bisa membuat sebuah peledak dengan tangannya sendiri. Dia melakukan percobaan untuk mendapatkan hasil tersebut. Saat waktu pembalasan tiba, dia mulai mengundang teman-temannya dan juga gurunya. Tapi sebelum itu, dia sudah melakukan riset kepada setiap teman dan gurunya untuk mendapatkan waktu yang tepat hingga jatuh pada bulan Januari ke Februari. Asahi pun membeli bir untuk acara tersebut yang ia campur dengan arsenik. Dan pintarnya, dia memilih bir dengan aroma yang kuat untuk menutupi aroma arsenik di dalam bir tersebut. Tapi sayangnya di tanggal 1 Januari, ibunya yang mengetahui Asahi keluar dari pekerjaannya merasa ada hal yang janggal. Ia pun masuk ke kamar Asahi dan mengecek tas milik Asahi, di mana ternyata di dalamnya ada sebuah peledak. Dan ibunya pun menemukan sebuah surat ataupun diary milik Asahi yang bertuliskan tentang rencana pembalasannya. Karena takut dengan hal tersebut, ibunya langsung melaporkan ke kepolisian. Dan di hari itu juga Asahi langsung ditangkap oleh polisi. Polisi pun mengantongi bukti yaitu bir yang dicampur arsenik dan juga banyaknya bahan peledak di rumah Asahi. Bahkan salah satu bahan peledak ini sempat meledak dan mengenai polisi. Dan Asahi mengaku bahwa rencananya itu ia lakukan untuk meluapkan emosi yang telah tertanam di dirinya. Dan Asahi akhirnya dipidana dengan 4 tahun penjara. Oke, moral value yang kita bisa ambil dari kasus ini adalah luka yang ditinggalkan dari perilaku penindasan takkan lekang oleh waktu. Maka akan muncul tindakan balas dendam. Maka dari itu kita harus menghargai sesama manusia karena sekuat-kuatnya manusia tidak bakal bisa hidup sendiri. Karena Tarzan pun hidup dengan gorila. See you teman-teman, semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa like, comment, dan juga subscribe channel ini. Bye-bye.